anak-anakmu di Jum sama Adonai. Di sore hari ini, Bapak memberi kesempatan kami untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, Pastor Setia Nugroho, akan menceritakan kisah para rasul tentang saksi yang setia. Biarlah setiap kata dan kalimat boleh menjadi berkat rema buat kami yang mendengar dan malam hari ini. Dan juga buat Bro Agus dan pemimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Berilah mereka hikmat supaya acara ini berjalan dengan baik. Dan juga IT dan peralatan yang lain, Bro Trinity juga engkau beri hikmat juga supaya boleh berjalan dengan baik. Segala kuasa-kuasa kegelapan coba mengganggu, mencuri berkat firman-Mu, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami alaskan doa yang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setia Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setia Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavioral Character BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis. Buku Khotbah Transformatif, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Itu dia, makin kenal makin sayang. Profil dari Pastor Pendeta Setia Nugroho ya. Mas Agus, Bro Ya, Agus. tadi kan ada tanggal 4 Agustus ya. Ada yang berulang tahun ya Om Godek ya. Tanggal 4 Agustus. Ya mungkin kita akan sama-sama ucapkan ya Om Godek ya. Happy birthday to Pastor Setio. Happy birthday. Happy birthday to you. Oke, silakan. Waktunya, Bapak Ibu Saudari, kita akan serahkan kepada pembicara kita malam hari ini, yaitu Pendeta Dr. Setia Nugroho, Master of Theology. Dipersilakan, Pendeta. Baik, nah, pertama-tama saya tanya, apakah suara saya cukup jelas? Yes. Lebih baik dari yang tadi, Pastor. Lebih baik dari yang tadi ya. Baik, ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk kesempatan sharing cerita-cerita tentang topik saksi yang setia yang berbasis kepada satu tokoh yang bernama Stefanus. Nah, nasnya adalah Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai pasal 8 ayat yang ketiga. Ya, karena ini adalah merupakan seri pelajaran atau seri sharing dari kitab Kisah Para Rasul. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai kepada pasal yang terakhir. Nah, sebelum kita sharing bersama-sama, maka saya meminta kesediaan admin untuk membacakan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15
Ya, saya ulangi lagi, kita nggak baca semua ayat, karena itu akan panjang sekali. Pasal 6, ayat 8 sampai dengan ayat 15, lalu disambung dengan pasal 7, ayat 54 sampai dengan 60. Nah, sekarang pasal 6, ayat 8 sampai dengan 15, silakan. Perikop tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dan dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Tetapi kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk di dalam sidang jemaat itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Pasal 7 ayat 54 sampai dengan 60. Silakan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Baik, terima kasih untuk Bro Agus yang telah membacakan nas dari sharing kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman sekalian, kita bertemu kembali dengan Stefanus. Setelah minggu yang lalu, kita bertemu dengan Stefanus, yaitu pada ketika para rasul menghadapi protes dari jemaat Yahudi yang berbahasa Yunani tentang pembagian bantuan yang tidak merata. Ya, janda-janda dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani nggak kebagian ya. Semua bantuan yang dengan murah hati disumbangkan oleh beberapa jemaat itu diborong habis oleh janda-janda yang orang Yahudi yang berbahasa Yahudi. Nah, ya itulah kadang-kadang hujan saja tidak merata. Apalagi kalau pembagian bantuan sosial. Nah, itu berpotensi untuk menjadi sebuah masalah, tetapi kemudian mereka telah menemukan sebuah solusi. Solusinya adalah bahwa para rasul meminta supaya jemaat memilih 7 orang agar mereka dipilih dari antara jemaat itu untuk menjadi diakon. Dan Stefanus adalah salah satunya. Nah, Stefanus ini adalah merupakan saksi yang setia. Ya,
ini sangat baik untuk diangkat ya. Dari teladan kehidupannya, kita dapat belajar tentang apa itu arti setia. Ya. Sebab kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan Injil, untuk melaksanakan amanat agung. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus berkata sebelum naik ke surga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita melihat janji Tuhan tentang kesetiaan, itu sungguh-sungguh luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, kita menjadi saksi yang setia apabila setidaknya ada 3 poin ini terdapat di dalam diri kita. Yang pertama, apabila kita memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, next ya, Stefanus adalah jemaat biasa. Dia bukan rasul. Tuhan tidak memilihnya untuk menjadi seorang rasul. Dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti para rasul yang lain. Semasa Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini. Dia bukan saksi hidup atas pelayanan dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini. Nah, dia adalah salah satu dari 3.000 orang yang percaya pada hari Pentakosta. Dari namanya, yaitu Stefanus, itu adalah merupakan nama Yunani. Nah, kita bisa berkesimpulan bahwa Stefanus ini adalah orang Yahudi yang bersama dengan keluarganya tinggal di luar negeri yang berbahasa Yunani. Dan begitu secara turun-temurun. Nah, mungkin mereka juga mengadopsi budaya dan cara hidup Yunani. Sampai namanya pun merupakan nama Yunani. Tetapi dia dipilih untuk melayani pelayanan meja. Dia dipilih untuk tugas pelayanan mengurus janda-janda Yahudi yang berbahasa Yunani. Stefanus ini adalah salah satu dari 7 diakon yang dipilih untuk melakukan pelayanan diakonia. Nah, kata kuncinya adalah bahwa dia bersedia memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Ketika para rasul meminta supaya dipilih 7 orang untuk menangani pelayanan di diakonia dengan kriteria orang itu harus dikenal baik, orang itu harus penuh dengan roh, orang itu harus penuh dengan hikmat, maka Stefanus terpilih bersama dengan 6 yang lainnya dan dia bersedia. Di ayat yang kelima dikatakan, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan karunia, yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Lalu kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Nah, teman-teman sekalian, dari pengamatan singkat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan memakai orang biasa, tetapi yang memiliki karakter dan kualitas rohani yang baik, seperti yang ada pada Stefanus ini. Nah, silakan slide-nya di next kan ya. Tuhan memakai orang biasa yang iman dan penyerahan hidupnya kepada Tuhan secara luar biasa. Tuhan memakai orang biasa yang hikmatnya menonjol dan memperlengkapinya dengan karunia dan dengan kuasa. Dan di atas itu semua, Tuhan memakai orang biasa yang mau memberikan dirinya dipakai seperti Stefanus ini. Nah, teman-teman sekalian, Leonard Ravenhill pernah berkata seperti ini. Keajaiban terbesar yang dilakukan Tuhan hari ini adalah mengeluarkan orang yang tidak suci dari dunia yang tidak suci ini dan menjadikan orang itu suci dan memasukkannya kembali ke dunia yang tidak suci itu dan menjaganya
tetap suci di dalamnya. Itu adalah gambaran yang bisa kita pakai untuk menggambarkan Stefanus. Jadi kata kuncinya adalah Stefanus bersedia dipakai oleh Tuhan. Nah, kita juga bisa belajar dari Musa. Musa adalah orang yang biasa, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Musa pernah tinggal di Mesir selama 40 tahun, dari lahir sampai umur 40 tahun. Dia melihat saudara-saudaranya disiksa oleh mandor-mandor Mesir, dia ingin menolongnya, tetapi orang yang ditolongnya tidak percaya kepada dia. Dia membunuh mandor yang menyiksa saudara-saudaranya itu, tetapi kemudian akhirnya dia ketahuan, sehingga dia gagal dan dia harus menyelamatkan diri ke Midian. Nah, di Midian itu Musa menggembalakan kambing domba selama 40 tahun. Nah, pada suatu kali ketika dia sedang mengembalakan kambing domba, dia melihat semak-semak yang terbakar, tetapi semak-semak itu tidak hangus. Pemandangan yang tidak biasa itu menarik perhatian Musa. Dia datang untuk mendekat, tetapi tiba-tiba ada suara datang dari balik semak-semak yang terbakar itu, yang memanggil dia, Musa, Musa, jangan mendekat, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Nah, teman-teman sekalian, ya, Tuhan hadir di padang penggembalaan di Midian. Tuhan menampakkan diri melalui semak-semak yang terbakar dan kemudian berbicara kepada Musa. Tuhan berbicara kepada Musa tentang rencananya yang luar biasa, bahwa Tuhan ingin membawa umatnya keluar dari Mesir. Nah, semak-semak itu adalah semak-semak yang biasa, bukan semak-semak yang istimewa. Dia hanya semak-semak yang ada di padang. Dia tidak terbuat dari emas ataupun perak. Tidak ada orang yang datang untuk mengelap dan membersihkan semak-semak itu dari debu di batang-batangnya. Semak-semak itu adalah semak-semak biasa. Minta maaf sebentar. Minta maaf sebentar, ini ada gangguan. Di share screen ya Pak. Itu masih belum jalan ya. PPT-nya bentar-bentar. Aku coba start ya. Oke, screen. Apakah sudah sampai sini, Pastor? Ya, oke. Ya, saya tidak tahu itu tidak bergerak. Apakah karena sinyal di sayanya yang nggak bagus atau bagaimana? Di tempat aku tuh ada masalah kayaknya tadi nggak gerak soalnya. Oke, nggak apa-apa, baik. Oh iya, di tempatku itu sinyalnya nih. Berarti tadi aku mau di mute aku mau di mute ya. Coba. Sampai 4. Oke. Buka sampai 4 ya. Lanjut. Aku di mute. Oke. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Maaf itu tadi ada interupsi, ada sedikit gangguan. Saya biasa menggunakan laptop untuk Zoom, tetapi bermasalah. Jadi saya pakai HP istri saya, dan dia rupanya banyak komunikasi dengan timnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Tuhan menampakkan diri melalui semak-semak yang terbakar untuk berbicara kepada Musa. Ya, semak-semak itu adalah semak-semak biasa, seperti semak-semak yang lain ada di padang. Dia tidak terbuat dari emas atau dari perak. Tidak ada orang yang datang untuk mengelap atau membersihkan debu dari batang-batangnya. Semak-semak itu adalah semak-semak biasa, tetapi Tuhan
memakai sesuatu yang biasa untuk rencananya yang luar biasa. Begitu juga dengan Musa dan begitu juga dengan Stefanus. Nah, jika kita orang biasa, itu tidak masalah. Tuhan bisa memakai kita yang biasa untuk rencananya yang luar biasa. Musa pun pada awalnya dia berdalih-dalih menolak ketika Tuhan memanggil dia dan memberi kepadanya tugas untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa merasa bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah sesuatu tugas yang bukan tugas yang main-main. Dia sudah pernah mencoba untuk menolong saudaranya, tetapi apa yang terjadi bahwa dia harus melarikan diri dari Mesir. Nyawanya sendiri bahkan terancam. Tetapi akhirnya Musa bersedia, dan kita semua tahu bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Musa tidak pernah menjadi terbukti. Nah, teman-teman sekalian, dengan kuasa Tuhan, Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Jadi kata kuncinya adalah kita bersedia dipakai oleh Tuhan. Stefanus bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita bersedia dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan juga dapat menjadikan kita sebagai saksi yang setia. Kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bagian untuk menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk menjadi saksi yang setia, kita harus mengembangkan karakter yang baik. Untuk menjadi saksi yang setia, kita harus mengembangkan karakter yang baik. Sesuatu yang harus kita catat tentang Stefanus adalah karakternya. Dia adalah orang biasa dengan karakter yang luar biasa. Dia memiliki reputasi sebagai orang yang dikenal baik. Dia memiliki penyerahan hidup sebegitu rupa, sehingga Roh Kuduslah yang mengendalikan kehidupannya. Stefanus juga disebutkan penuh dengan hikmat Tuhan. Nah, apa maksudnya penuh dengan hikmat Tuhan? Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ambil singkatnya saja, hikmat dapat dijelaskan seperti ini. Hikmat sangat dekat dengan pengetahuan atau wawasan. Pengetahuan dan wawasan dalam arti yang luas tentunya dibangun melalui sikap bawaan, yaitu mau belajar, khususnya firman Tuhan. Jadi, Stefanus berkarakter baik karena dia juga suka belajar firman Tuhan. Dan dengan itulah Stefanus menjalani kehidupannya. Nah, kalau kita simpulkan, Stefanus, dia terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat, dan dia juga dikatakan penuh dengan iman. Kita bisa menjadi saksi yang setia jika kita mengembangkan karakter yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman sekalian, dalam hidup ini, jangan hidup ini hanya dijalani dengan berprinsip yang penting uang. Berapa kali saya mendengar orang selalu berkata, yang penting itu uang, yang penting itu duit, ya, yang penting itu uang. Tanpa karakter yang baik, tanpa iman yang teguh kepada Tuhan, tanpa penyerahan diri kepada Roh Kudus, tanpa hikmat atau pengetahuan dari firman Tuhan, itu menjadi sesuatu yang menyedihkan, ya. Jika kita berprinsip yang penting uang, kita akan menjadi orang yang banyak uang, tetapi banyak uang yang menyedihkan. Jangan pernah berpikir bahwa uang adalah segala-galanya. Tidak. Orang miskin bisa sedih, tetapi orang kaya juga bisa sedih. Itu artinya bahwa uang bukan segalanya. Orang miskin bisa sakit, tetapi orang kaya juga bisa sakit. Tidak berarti bahwa kalau orang kaya, maka dia tidak akan pernah menjadi sakit. Kalau kita pergi ke rumah sakit, ada juga orang miskin yang sakit di sana, yang sedang berobat atau opnam, dan ada juga orang kaya yang sedang berobat ataupun opnam. Bahkan
Ada rumah sakit khusus yang diperuntukkan untuk mereka yang kaya. Jangan berpikir bahwa kekayaan itu adalah segalanya. Dengan uang, kita bisa membeli rumah. Tetapi kita tidak bisa membeli rasa betah untuk tinggal di rumah. Ya, kadang-kadang saya ketemu kasus bahwa ada orang-orang yang tidak betah di rumah. Orang itu bisa miskin, atau orang itu juga bisa kaya. Orang kaya, anaknya yang minggat dari rumah juga ada. Ya. Dengan uang, kita bisa membeli tempat tidur yang mewah, tetapi dengan uang, kita tidak bisa membeli tidur yang lelap. Ya. Ada orang-orang kaya yang nggak bisa tidur. Dengan uang, kita bisa membeli makanan yang mahal, tetapi dengan uang, kita tidak bisa membeli rasa nikmatnya, menikmati makanan setiap suap yang kita makan. Nah, teman-teman sekalian, jadi dalam hidup ini, kembangkan karakter. Ya, kembangkan karakter. Karakter yang baik, karakter yang akan membuat kita bisa menjadi setia di dalam kehidupan ini. Tanpa karakter yang baik kita tidak akan bisa setia. Kesetiaan itu berbicara tentang ketangguhan. Kesetiaan juga berbicara tentang rasa tanggung jawab yang besar. Apapun tugas yang ditugaskan kepadanya akan dilakukan dengan kesungguhan hati. Nah, dalam pembacaan ayat tadi, kita melihat secara singkat kisah Stefanus. Dia bersaksi bahkan sampai mati. Walaupun Stefanus harus dirajam dengan batu, dia tuntaskan tugasnya sebagai seorang saksi Kristus. Bahkan di detik-detik ketika nyawanya mau lepas dari tubuhnya, dia bersaksi tentang imannya. Nah, teman-teman sekalian, tanpa karakter yang baik, Stefanus tidak akan bisa sesetia itu. Kesetiaan itu sebabnya, kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang murahan. Ya. Kesetiaan itu membuat seseorang mampu bertahan walaupun menghadapi situasi yang sangat sulit. Itu sebabnya kesetiaan hanya orang yang setia saja yang bisa akan menjadi saksi sampai pada akhirnya. Nah, teman-teman sekalian, kesetiaan seperti Stefanus ini menjadi prinsip dalam kehidupan yang ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Paulus berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walau Stefanus tidak diangkat Tuhan menjadi rasul, tetapi dia kerjakan tugas pelayanannya itu dengan tanggung jawab yang besar. Dia kerjakan sampai tuntas. Tuhan, pelayanan kecil dia kerjakan dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Hal-hal sederhana yang ditugaskan kepadanya dikerjakannya dengan rasa tanggung jawab yang besar kepada Tuhan. Nah, inilah orang yang berkarakter baik. D.L. Moody berkata, ada banyak dari kita yang rela melakukan hal-hal besar bagi Tuhan, tetapi hanya sedikit dari kita yang mau melakukan hal-hal yang kecil untuk Tuhan. Teman-teman sekalian, jika kita bersikap bahwa kita terlalu besar untuk tugas kecil yang Tuhan tugaskan kepada kita, maka sejatinya kita terlalu kecil untuk tugas besar yang dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah mengajar, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setia dalam perkara kecil itu adalah karakter yang baik. Kita bisa belajar dari Daud tentang kuasa dari kesetiaan terhadap perkara-perkara yang kecil. Dengan kata lain, kita juga bisa belajar dari Daud tentang karakter yang baik. Nah, Daud mengerjakan tugas kecil dengan rasa tanggung jawab yang besar. Dia gembalakan 2-3 ekor kambing domba. Artinya adalah bahwa Daud berasal dari keluarga yang miskin. Sehingga itu sebabnya
kambing domba yang dimiliki hanya 2-3 ekor saja. Tetapi sekalipun tugas yang dipercayakan kepada Daud itu kecil, tetapi dia kerjakan dengan tanggung jawab yang besar. Dia jaga kambing dombanya dengan sepenuh tenaga. Dia pertaruhkan nyawanya untuk setiap ekor kambing domba yang dipercayakan kepadanya. Dia latih dirinya untuk memainkan ketapel sampai kepada tingkat master. Sehingga jika seandainya ada kejuaraan dunia ketapel pada waktu itu, pastilah dia juara dunianya. Nah, semua itu untuk menjaga kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu. Tetapi itu dikerjakannya secara luar biasa. Tidak hanya itu, teman-teman sekalian, dia juga melatih keberaniannya dan melatih skillnya untuk berkelahi melawan beruang dan singa. Dia kembangkan kemampuan untuk berkelahi yang hebat. Sampai-sampai dia mampu untuk membunuh setiap singa atau setiap beruang yang ingin memangsa kambing dombanya. Nah, pertanyaannya adalah bahwa untuk apa semua itu? Semua itu untuk menjaga kawanan kecil kambing domba yang ditugaskan kepadanya. Mungkin saja ada orang-orang yang memberitahu kepada Daud, memberi nasihat gratisan kepada Daud. Daud, untuk apa kamu mempertaruhkan nyawa? Kamu berkelahi melawan singa, kamu berkelahi melawan beruang. Kamu mempertaruhkan sesuatu untuk 2-3 ekor kambing domba saja. Daud, sadarlah, kamu nggak worth it apa yang kamu lakukan itu. Tetapi Daud tidak, teman-teman sekalian. Tugas kecil yang dipercayakan kepadanya, dia kerjakan dengan cinta yang sangat besar dan rasa tanggung jawab yang besar. Dan di kemudian hari, ketika Tuhan menghadapkannya dengan Goliat, yang menjadi masalah terbesar yang tidak berani dihadapi oleh semua prajurit Israel, sekalipun prajurit yang terbaik, dengan mudah Daud mengalahkan Goliat. Nah, itu adalah kuasa dari karakter. Jadi di dalam hidup ini, yuk mari kita kembangkan karakter yang baik. Sebab mereka yang berkarakter yang baik akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Tanpa karakter yang baik, teman-teman sekalian, kita tidak akan bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tanpa karakter yang baik, kita tidak dapat menuntaskan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanpa karakter yang baik, kita akan berhenti di tengah jalan. Tanpa karakter yang baik, kita akan memilah dan memilih tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita menimbang-nimbang untung ruginya bagi kita. Kalau kita terima ini, apakah yang ditawarkan kepada kita, yang ditugaskan kepada kita itu cukup worth it untuk kita terima? Kita kemudian mempertimbangkan itu semua. Nggak ada Tuhan di dalam pertimbangan seperti itu. Kadang-kadang saya menjumpai semacam ini ada di dalam diri orang Kristen atau hamba Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Lalu kemudian dia bercerita bahwa dia kemudian ditugaskan untuk merintis sebuah jemaat. Dia juga bercerita bahwa ketika dia bertugas merintis jemaat itu, ada sukses yang besar. Dari yang tidak ada jemaat, lambat laun kemudian ada orang-orang yang percaya, sampai terkumpul sejumlah orang, dan kemudian ada sebuah gereja. Tapi pada waktu dia ditugaskan untuk ke tempat yang lain, maka dengan marah dia berkata bahwa saya sedang disingkirkan. Lalu dia memutuskan kalau begini caranya, maka saya akan berhenti dari melayani. Dan sejak saat itu, dia berhenti melayani sampai hari ini. Tapi dia tidak merasa bersalah. Yang dia merasa adalah orang lainlah yang bersalah. Atasannya yang bersalah. Lembaganya lah yang bersalah. Nggak ada pertimbangan tentang karakter yang baik. Nggak ada pertimbangan tentang itu tugas dari Tuhan. Nggak ada pertimbangan bahwa saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan.
Saya sudah bikin kontrak dengan Tuhan. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada di antara kita yang mendengarkan atau menonton nanti video ini. Engkau sudah pernah melayani Tuhan. Engkau sudah pernah menyambut panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Engkau sudah pernah berjanji, Tuhan, aku serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu, pakai sesuka hatimu. Lalu suatu hari engkau menghadapi sebuah tantangan, engkau kecewa, engkau sakit hati, ataupun engkau mengalami kepahitan, lalu engkau memutuskan berhenti dari pelayanan. Itu bukan karakter yang baik. Engkau tidak bisa setia dengan karakter yang seperti itu. Oleh sebab itu, yuk mari kita bersama untuk memperbaiki diri. Selagi nafas ini masih ada di dalam hidup kita, dalam tubuh kita, kita selalu berkesempatan untuk memperbaiki diri. Yuk kita menjadi hamba Tuhan yang setia. Yuk kita menjadi saksi yang setia. Tetapi kita harus mengembangkan karakter yang baik. Nggak apa-apa kita pernah dulu salah. Nggak apa-apa kita pernah dulu mengambil sebuah keputusan yang keliru. Nggak apa-apa dulu kita pernah tidak tulus di dalam melayani Tuhan. Tetapi sejak kita mendengar kebenaran ini, yuk mari kita perbaiki diri kita. Kita menjadi orang Kristen yang tulus, yang setia, yang mengabdi kepada Tuhan, yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang mengerti bahwa harga yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan kita itu sangat mahal. Dia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Itu yang kedua, teman-teman sekalian, kembangkan karakter yang baik. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang setia akan terus melayani Tuhan dengan totalitas sampai tidak ada yang tersisa, sampai maut menjemput dia. Mari kita lihat di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita tidak tahu jarak antara ayat 7 dan ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-7 dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sedangkan di dalam ayat yang ke-8, itu semua masih di pasal yang ke-6 ya. Teman-teman, dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, pada akhirnya kita lihat bahwa Injil membuahkan hasil. Gereja mula-mula berkembang dengan luar biasa, dengan cepat sekali. Tuhan sedang bekerja secara luar biasa di kalangan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Bahkan dikatakan sebagian besar imam menyerahkan diri dan menjadi percaya. Nah, teman-teman sekalian, Stefanus yang sebelumnya hanya dikatakan penuh dengan iman dan roh, di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa dia penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, ini adalah merupakan kali yang pertama kita membaca tentang seseorang yang bukan rasul, hanya jemaat biasa, tetapi karena iman dan cara hidupnya, Tuhan pakai untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Nah, Tuhan memakai Stefanus untuk mengadakan percepatan amanat agung. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi sebuah percepatan penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Ribuan orang dalam waktu yang sangat singkat, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah.
ternyata mujizat dan tanda-tanda tidak hanya mempercepat pelaksanaan amanat agung, tetapi juga mempercepat perlawanan dari orang-orang yang menolak kekristenan. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian memfitnah. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin kita menggarisbawahi kata memfitnah ini. Ingat ini, favorit iblis untuk menyerang orang-orang Kristen yang baik adalah dengan fitnah. Favorit iblis untuk menyerang orang-orang Kristen yang baik adalah dengan fitnah. Dan begitu juga orang-orang yang hatinya seperti iblis. Fitnah adalah favorit orang-orang yang hatinya seperti iblis. Saya berkata seperti itu supaya kita jangan mudah memfitnah. Atau kita jangan mudah terpengaruh oleh kata-kata yang sifatnya memfitnah. Kata-kata yang diucapkan di belakang. Saya katakan seperti ini supaya kita menjadi orang Kristen yang nggak mudah untuk menanggapi kata-kata yang diucapkan di belakang. Karena fitnah itu selalu diucapkan di belakang. Mulut ini diciptakan di depan, bukan di belakang. Orang yang berbicara di belakang adalah orang yang bingung dengan letak dan fungsi mulut. Makanya mulut yang seharusnya ada di depan dan dipakai untuk berbicara di depan, lalu kemudian digunakan untuk berbicara di belakang. Jadi jemaat orang Libertini ini terus-menerus menyebarkan fitnah. Awalnya Stefanus dikatakan menghujat Musa dan Allah, lalu kemudian fitnah itu ditambahi dengan fitnah yang lain, sehingga akhirnya menjadi fitnah tentang bait Allah, tentang hukum Taurat, dan tidak cukup fitnah, mereka juga dikatakan dalam ayat yang ke-13 itu menyiapkan saksi-saksi palsu. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu, itu kata ayat yang ke-13. Nah, saya mau katakan begini saudara-saudara sekalian, pelayanan yang suci pasti akan menghadapi tantangan dari orang-orang yang juga melayani Tuhan, tetapi yang hatinya tidak suci. Orang-orang Kristen yang berani kemungkinan besar akan menghadapi tantangan seperti ini. Iblis menjadikan gereja sebagai medan pertempuran. Agama oleh iblis dijadikan sebagai medan pertempuran. Iblis menjadikan ladang pelayanan juga sebagai medan pertempuran. Pertempuran antara Allah dan iblis, pertempuran antara hamba-hamba Tuhan yang tulus di dalam melayani Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan yang hatinya seperti iblis. Allah memakai hamba-hamba Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, sementara iblis memakai hamba-hamba Tuhan untuk merusakkan pekerjaan Tuhan. Allah memakai hamba Tuhan untuk menghimpun orang-orang percaya, tetapi iblis memakai hamba Tuhan untuk menciptakan konflik, untuk menciptakan pertengkaran, untuk menciptakan perpecahan, untuk menciptakan ketidakbersatuan, dan memecah belah gereja. Allah memakai hamba Tuhan, iblis juga memakai hamba Tuhan. Karena itu, bedakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipakai Allah adalah hamba Tuhan yang berkarakter, yang punya integritas, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dan cintanya akan firman Tuhan sungguh-sungguh nyata. Sedangkan hamba Tuhan yang dipakai oleh iblis adalah hamba Tuhan yang tidak berkarakter, yang integritasnya kurang, yang hidupnya tidak berserah penuh kepada Roh Kudus, yang cintanya kepada firman Tuhan tidak benar-benar cinta. Nah, melalui kisah para rasul ini kita melihat jemaat orang Libertini ini berkonflik melawan jemaat mula-mula. Di dalam pasal 7 ayat 3 sampai dengan 53, ayatnya panjang sekali, itu adalah merupakan isi pledoi dari Stefanus. Orian penjelasan Stefanus yang tidak diterima oleh sidang Mahkamah Agama,
yang akhirnya menjatuhi hukuman mati terhadap Stefanus. Dan kemudian ayat 58 sampai 60 menceritakan mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya Stefanus, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Teman-teman sekalian, pekerjaan Tuhan berisiko besar, maka hanya orang yang setia sajalah yang bisa menjalaninya. Itu next. Pekerjaan Tuhan berisiko besar, maka hanya mereka yang setia sajalah yang bisa menjalaninya. Karena orang yang setia, yang berani untuk menanggung risiko. Hanya orang yang setia sajalah yang akan memikul salib sampai akhir hayatnya. Tetapi tidak semua kita akan mengalami risiko seperti Stefanus. Jangan khawatir. Beda zaman, beda cara iblis untuk menganiaya orang Kristen. Iblis bekerja sesuai dengan situasinya di sebuah daerah dan di sebuah zaman. Jadi kalau saya mendorong untuk kita menjadi saksi yang setia, kita akan menghadapi risiko, tetapi jangan khawatir. Iblis tidak akan menyuruh orang untuk melempari kita dengan batu sampai kita menjadi mati seperti Stefanus. Kalau di zaman Stefanus, iblis melempari dia dengan batu supaya berhenti pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Stefanus. Tetapi di zaman sekarang ini, iblis melempari kita dengan hiburan-hiburan, melempari kita dengan video-video yang tidak bermutu, melempari kita dengan game-game online, melempari kita dengan judi-judi online yang mudah untuk kita dapatkan di media sosial kita, sehingga banyak orang Kristen yang tidak lagi punya hati untuk hal-hal yang rohani. Saya mendengar kesaksian bahwa ada orang-orang Kristen yang terjerat judi online, terjerat pinjaman online, yang akhirnya membawa banyak masalah. Ya, ingat ya, OJK mengingatkan bahwa jumlah pinjaman online orang-orang masyarakat Jakarta yang terjerat pinjaman online itu sampai jumlahnya 3 triliun. Nah, itu luar biasa sekali. Ya, iblis di zaman sekarang ini mencoba untuk menghentikan orang Kristen memberitakan Injil, mencoba untuk menghentikan orang Kristen dari hal-hal rohani. Iblis tidak melempari kita dengan batu, tetapi iblis melempari kita dengan hiburan-hiburan yang tidak pantas, yang tidak bermutu di media sosial kita, supaya itu dikonsumsi oleh orang-orang Kristen, lalu dengan itu lama-kelamaan orang Kristen untuk memberitakan Injil. Jadi bagaimana kita menilai kematian Stefanus ini, teman-teman sekalian? Stefanus adalah saksi yang setia. Dia bisa setia karena dia membeli dirinya dipakai oleh Tuhan. Dia bisa setia karena dia mengembangkan karakter yang baik. Dia setia karena dia memiliki totalitas. Dia kerjakan tugas pelayanannya sampai maut menjemputnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita saksi yang setia? Apakah kita memberi diri kita dipakai oleh Tuhan? Apakah kita dengan sengaja dan sadar mengembangkan karakter baik di dalam diri kita? Apakah kita tipikal orang yang bertanggung jawab, yang mengerjakan tugas yang ditugaskan kepada kita sampai tuntas? Nah, teman-teman sekalian, hanya kita sendiri yang bisa menjawab, dan Tuhan tentunya. Yuk, mulai dari sekarang, kita didorong untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, untuk menjadi saksi Tuhan yang setia, untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Siapapun kita bukan, nggak harus kita seorang hamba Tuhan, pendeta,
seperti Stefanus bukan seorang pendeta. Dia jemaat biasa yang kemudian diangkat untuk menjadi seorang diakon. Tetapi dia setia melaksanakan tugasnya sampai maut menjemput dia. Kalau boleh, saya melayani Tuhan tidak mengenal kata pensiun. Tapi supaya saya tidak pensiun, kalau boleh saat saya sedang sehat-sehatnya melayani Tuhan, lalu Tuhan kemudian memanggil saya pulang ke surga. Itu sebenarnya adalah sebuah keinginan untuk tetap setia sampai akhir hayat saya. Saya berharap teman-teman semua, mari kita menjadi orang percaya yang setia, setia melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sharing kita ini, lalu saya kembalikan kepada moderator kita. Silahkan. Ya, terima kasih Pastor. Wah, ini cukup menarik ya tentang kisah kemartiran dari Stefanus tadi ya Pak Pastor ya. Seorang jemaat biasa yang pada akhirnya bisa justru jadi jadi martir ya, dan dia juga melihat Tuhan Yesus sendiri yang berdiri di sebelah kanan Allah itu ya. Ya Pastor. Oke, ini Om Kodek, bagaimana Om Kodek? Shalom. Shalom malam Pastor. Selamat malam Ibu Lina. Shalom Bro Agus. Waduh, saya disuruh bertanya, ya memang saya juga mau bertanya sih. Jadi gini Pastor, artinya tadi kan Pastor kalau nggak salah bilang setia dalam setiap perkara ya, perkara kecil maupun perkara yang besar. Kalau di dalam pelayanan dimanapun ya, bukan di gereja aja. Jadi artinya seperti kita menolong itu atau ada salah satu tugas lah, misalkan dalam pelayanan, itu kita harus tanggung jawab gitu ya Pastor. Jangan selalunya, contohnya gini mungkin ya Pastor, misalkan di kelompok kul saya kan dibagi tugas untuk doa. Setiap hari ini siapa, hari ini siapa, hari ini siapa. Nah itu mungkin kalau dalam sekali nggak ikut nggak masalah gitu ya kalau ada alasan. Tetapi kalau dia sering, nah apakah itu termasuk dia tidak maksudnya tidak melakukan tugasnya, tetapi banyak alasan yang dia utarakan gitu ya. Jadi misalkan siang, kalau kamu bisa siang berdoa ya siang, kalau kamu bisa malam ya malam. Tetapi dia siang nggak bisa, malam nggak bisa, tapi dia mau. Nah itu bagaimana itu Pastor? Kalau sikap seperti itu sih Pastor. Terima kasih. Baik. Saya minta maaf tadi saya sempat baca chat dan suara saya kecil di lift, yaitu ya sesuatu yang saya tidak bisa berbuat banyak. Nah teman-teman sekalian, isi hati kita, isi pikiran kita itu terlihat dari sikap. Ya, sikap itu adalah merupakan etalase dari value kita, keyakinan kita, dari kualitas kita ya. Jadi misalkan seseorang mendapat tugas untuk menjadi berdoa atau tim doa ya, bersedia ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak memberi nilai yang tinggi. Ada orang yang tidak memberi nilai yang tinggi terhadap tugas berdoa ya, sehingga itu kelihatan dari sikapnya. Misalnya kadang ikut, kadang enggak gitu, mudah untuk menciptakan excuse
ataupun membiarkan dirinya diintervensi oleh kegiatan-kegiatan yang semestinya dia bisa berkata, sorry ya, yang itu kita pending karena, atau kita jadwal ulang karena saya sedang ada tugas doa, begitu. Nah, bisa juga dengan begini, kita mendapatkan tugas doa atau menjadi bagian dari tim doa yang berdoa secara rutin, tiba saatnya untuk berdoa, lalu kita bertanya atau berkomentar, oh iya ya, apa ya pokok doanya ya, gitu. Itu kan artinya tugas itu tidak dikerjakan dengan kesungguhan hati, tidak dipersiapkan dengan baik, tidak dianggap penting buat dirinya. Nah, terlepas dari apapun, maka ini yang dinamakan bahwa dia tidak melaksanakan tugasnya itu dengan setia. Ya, kita seharusnya menganggap penting segala tugas yang ditugaskan kepada kita. Ya, itu sejauh kita yakin bahwa tugas itu datangnya dari Tuhan. Tuhan sedang mempercayakan kita untuk sesuatu tugas pelayanan. Nah, oleh sebab itu, kerjakanlah sebaik mungkin, ya, kerjakanlah dengan sepenuh hati, kerjakanlah seakan-akan itu adalah satu-satunya tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka tadi saya contohkan Daud, ya, dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, itu kata-kata kakaknya ya, itu kata-kata yang merendahkan, yang menghina, dan mungkin benar karena mereka berasal dari keluarga yang bukan keluarga kaya. Tapi bagaimana cara Daud menjalankan tugasnya? Saya percaya kalau ada lowongan pekerjaan sebagai pengembala kambing domba, maka di situ nggak ada itu syarat siap mati untuk menjaga kambing domba. Harus bisa mengalahkan singa, harus bisa membunuh beruang, enggak ada persyaratan yang seperti itu. Itu enggak pernah dipersyaratkan. Emangnya gajinya berapa? Gitu. Tetapi Daud menjaganya sebegitu rupa, membangun kemampuan tempur, kemampuan berkelahi demi menjaga nyawa dari setiap kambing domba yang dipercayakan kepadanya. Nah, cara Daud ini membentuk kualitas dirinya menjadi seseorang yang bertanggung jawab, menjadi seseorang yang menyelesaikan tugas yang ditugaskan kepadanya sampai titik akhir, dan membangun kemampuan tempurnya sebegitu rupa. Suatu hari Tuhan mempertemukan dia dengan lawan yang hebat sekali. Lawan yang bahkan tentara terbaik Israel pun nggak berani untuk melawannya. Dan Daud dengan mudah sekali mengalahkannya. Karena kemampuan itu dibangun sejak dia diberi tugas kecil melaksanakan pengembalaan atas 2-3 ekor kambing domba itu. Nah, berhati-hatilah kita dengan memberi sebuah kalkulasi duniawi atas bentuk-bentuk pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Tugasmu itu kan menjadi kolektan. Menjadi kolektan pun kalau dikerjakan dengan cinta yang besar, rasa tanggung jawab yang besar, mungkin bisa menciptakan sebuah tata cara bagaimana membawa menjadi kolektan yang anggun, yang memuliakan Tuhan. Apalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Maka kita perlu belajar. Kita perlu belajar memaknai segala tugas yang ditugaskan kepada kita. Dengan seperti itu, ya dengan spirit seperti itu, dengan mentalitas seperti itu, maka kita akan bisa disebut sebagai
saksi yang setia atau pelayan yang setia. Ya, orang yang memiliki kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itu, Ibu Lina. Silakan, Bro Agus. Iya, betul. Oh, sorry, di mute. Iya. Mungkin tetap SN ya. Maksudnya gini ya, Pastor. Jadi artinya kita juga nggak boleh namanya menghakimi orang. Maksudnya bukan menghakimi, maksudnya ya seperti tadi Pastor bilang, kita kan nggak boleh ngomongin orang di belakang gitu ya. Karena kalau kita ngomongin dia di belakang sama aja kita kurang lebih dengan orang-orang yang apa ya, seperti orang munafik lah seperti itu ya, Pastor. Nah, memang ya kalau dipikir tugas doa itu sepertinya sederhana ya, Pastor ya, sederhana sekali. Karena cuma doa kan paling berapa jam kan gitu ya. Tetapi saya terkadang suka heran gitu ya. Ya saya nggak mau menuduh gitu, tetapi orang kan punya pemikiran sendiri-sendiri gitu ya. Dan saya nggak mau menilai orang seperti apa. Saya cuma berpikirnya untuk berdoa ya ya kurang lebih maksudnya paling sedikit lah 10 menit aja gitu. Itu pun kenapa sulit gitu ya, Pastor. Padahal cuman berdoa ya, tetapi banyak banyak orang yang sulit karena saya juga pernah merasakan di kelompok saya itu, kelompok belajar 1 tahun yang lalu lah. Itu kami dibuat kelompok doa. Tetapi yang padahal itu ada banyak orang, tetapi yang berdoa itu cuman 2 kelompok, yang lainnya saya nggak tahu itu kenapa dan alasannya apa, itu mereka nggak ada alasan sama sekali. Jadi saya padahal di situ pun ada yang pendoa syafaat, tapi dia tidak melakukan. Saya sampai terkadang heran, cuman untuk berdoa aja mereka sulit ya, tetapi terkadang mereka cerita, "Iya saya mengalami begini, saya mengalami begitu," mengalami kesulitan yang diceritakan. Tapi di saat Tuhan tolong dia, dia lupa. Dan dia juga pengen berharap Tuhan selalu tolong. Tetapi Tuhan cuma minta untuk berdiam, itu sangat sulit ya. Seperti itu ya Pastor yang Yesus waktu doa di Taman Getsemani, kan Yesus bilang sama muridnya ya, suruh jangan tidur 1 jam berapa jam itu. Nah itu aja sulit. Nah itu mungkin sama dengan itu ya Pastor ya, begitu. Iya, ya izinkan saya bertanya, kita berdoa kepada siapa? Pada Tuhan, Pastor. Baik, ya kita berdoa kepada Tuhan. Ketika seseorang diberi tugas untuk berdoa, maka dia diberi tugas untuk bertemu dengan Tuhan. Betul? Iya, betul Pastor. Saya pernah ingin bertemu dengan Pak Jokowi dan berfoto bersama beliau. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Itu di antara 4.000 lebih orang. Lalu saya memberitahu keinginan saya itu kepada panitia, kepada orang yang menugasi saya. Saya mau bertemu dengan Pak Jokowi. Entah apa dan bagaimana, lalu panitia itu membawa saya dan menempatkan saya di sebelah. Jadi Pak Jokowi, di sebelah Pak Jokowi itu ada Menteri Pendidikan dan di sebelahnya di situ saya ditempatkan. Jadi saya berjarak 1 orang ya dengan Pak Jokowi.
dan itu adalah Menteri Pendidikan. Di antara ribuan orang ingin dekat dengan Pak Jokowi, tetapi saya ditempatkan di situ. Nah, ketika seseorang ditugaskan untuk bertemu dengan presiden, itu bukan tugas yang sederhana. Iya, betul Pastor. Ketika kita ditugaskan untuk bertemu dengan Tuhan dan menyampaikan pesan-pesan dari teman-teman kita, maka itu sejatinya adalah tugas yang sangat penting. Itu. Maka ayo kita memperbaiki cara berpikir kita, cara kita mengkalkulasi sebuah tugas. Ini bukan cuma berdoa, tapi ini adalah tugas untuk kita bertemu dengan Tuhan, dan itu tidak mudah. Dan puji Tuhan, 2 kali saya bertemu dengan Pak Jokowi. Ya. Wah, luar biasa. Yang pertama di tugas saya itu, dan yang kedua setelah saya menjadi tim merevisi Undang-Undang Pendidikan dan GUL, maka saya diundang ke istana untuk bertemu yang kedua kalinya dengan Pak Jokowi. Dan itu harus melalui pas pampres, semuanya diperiksa. Ada teman yang pakai celana jin hitam, dia dengan sangat terpaksa tidak boleh masuk ke ruang istana. Jadi nggak mudah. Ketemu Pak Jokowi nggak mudah. Banyak prosedurnya ya Pak. Tugas itu penting, nggak semua bisa. Nah, jadi yuk kita Ibu harus membesarkan hati teman-teman dan memperbaiki cara mereka berpikir. Kita ini ditugaskan untuk berjumpa dengan Tuhan, dan itu tugas yang maha penting. Iya, betul. Iya, Pastor, terima kasih Pastor penjelasannya. Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun, Pastor. Terima kasih. Iya, terima kasih juga ya, Bibi Ling tadi. Ya, itu tadi kalau kita lihat di profilnya Pastor itu yang waktu yang pertama ya itu ya waktu ketemu Bapak Presiden ya. Itu yang pertama ya, betul. Karena banyak keramaian dan proyek ya di situ kalau nggak salah ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini ada yang ingin aku tanyakan nih Pastor. Ya, halo, dengar suara saya? Ya. Kalau kita lihat ini aku mau bicara tentang kemartiran ya Pastor ya, kemartirannya Stefanus. Kita lihat memang dari 11 murid pun kita dari 12 rasul ya, 12 disciple of Jesus itu kan hanya Rasul Paulus saja ya yang sampai masa tuanya, menikmati masa tuanya, dan semuanya jadi martir ya yang lainnya. Maksud saya begini Pastor, ada kalau itu kita sudah nggak perlu lakukan lagi lah, pasti Tuhan Yesus menyambutnya di surga itu kita nggak perlu karena udah pasti jadi martir lah gitu kan, ibaratnya dapat tiket VIP lah untuk ke surga gitu kan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang gini Pastor, dalam arti beliau menyangkal Yesus gitu kan, menyangkal Yesus di hadapan manusia, tetapi hatinya tidak seperti itu gitu kan. Seperti halnya aku pernah lihat itu ya Pastor ya, Kakure Kristen ya, maksudnya orang-orang ketika evangelisme di Jepang ya, dan penguasa di Jepang waktu itu kan sangat kejam sekali terhadap orang-orang yang Kristen gitu kan, sampai akhirnya banyak juga yang jadi martir. Dan kemudian selanjutnya daripada mereka jadi martir, ada yang lebih baik menolak Tuhan Yesus gitu kan, tetapi mereka hatinya masih jadi seorang Kristen gitu loh Pastor ya, meskipun pada perkembangannya mereka Kristennya juga nggak jelas juga, karena ya demi selamat itu Pastor gitu loh. Itu bagaimana pandangan tentang teologinya gimana gitu Pastor, tentang orang seperti itu gitu Pastor? Iya. Itu sudah dicontohkan oleh Rasul Petrus. Itu sudah dicontohkan oleh Rasul Petrus. Di dalam hatinya dia mencintai Tuhan Yesus. Ketika dia berkata bahwa Tuhan atau guru, semua mereka
boleh meninggalkan engkau, tetapi aku sekali-kali tidak ya. Jadi itu dia nggak berbohong ketika dia berkata seperti itu. Tetapi ketika situasinya tiba-tiba sangat berbahaya, karena kalau ada gerakan massa yang seperti itu, ketika pemimpinnya ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman mati, bisa-bisa pengikutnya juga akan mengalami hal yang sama. Dan itu yang menjadi dasar ketakutan Petrus pada saat dia ditanya oleh seorang hamba wanita, bukankah kamu juga muridnya? Lalu dia berkata, tidak, aku tidak mengenal dia. Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak memecat Petrus. Di kemudian hari ketika berjumpa dengan Petrus, Tuhan Yesus menyampaikan kekesalannya dengan berkata, Petrus, ternyata kamu seperti itu, ternyata kamu tak seperti yang aku kira, ternyata semua kata-katamu palsu dan lain sebagainya. Tidak, ya. Marilah kita menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu melihat hati. Di balik ucapan penyangkalan Petrus, Tuhan melihat hati Petrus yang sebenarnya mengasihi dia dan percaya kepadanya. Tetapi digoyahkan oleh rasa takut terhadap bahaya kematian atau penyiksaan. Nah, dengan begitu, maka kita bisa menggunakan pola itu untuk menilai orang-orang yang sebenarnya hatinya percaya kepada Tuhan, tetapi oleh karena keadaan dan ketidaksiapan dia untuk menghadapi risiko kematian, maka kemudian untuk keselamatan dirinya, dia menyangkal Tuhan secara mulut, ya secara mulut, gitu. Nah, keyakinan saya begini, baru-baru ini saya bertanya kepada teman saya seorang hamba Tuhan, terkait ada seorang hamba Tuhan terkenal yang mengajarkan atau merumuskan rumusan-rumusan yang kacau tentang Tuhan Yesus, tentang Tritunggal, dan lain sebagainya. Saya bertanya kepada beliau, apa pendapatmu tentang viralnya video seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang rumusan-rumusan teologisnya tentang Yesus, tentang Tritunggal, dan lain-lain, itu menyimpang dari pakem yang ada. Saya bertanya begitu karena beliau lulus dari sekolah yang sama dengan saya. Dengan dia juga, dengan teman saya yang saya tanya itu. Nah, jawaban dia cukup menarik. Yang pertama dia berkata bahwa, maaf, walaupun saya mendengar, saya belum pernah menonton videonya penuh. Itu. Saya duga dia malas untuk menonton videonya penuh, seperti saya juga malas menonton videonya penuh, buang-buang energi. Gitu. Nah, yang kedua begini, saya tetap berpendapat baik tentang orang itu, bahwa hatinya bisa saja dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia mengalami kesulitan untuk merumuskan rumusan teologis tentang siapa Yesus dan Tritunggal dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang yang percaya Yesus dengan tulus hati, tetapi bodoh secara teologi, apakah orang itu mesti tidak selamat? Mana yang akan dilihat oleh Tuhan? Hatinya atau kata-kata dia yang kacau? Saya sangat diberkati oleh respon dari teman ini, maka saya akan berpendapat bahwa terhadap orang-orang seperti di Jepang pada masa penganiayaan itu,
mereka yang menyangkal secara mulut tetapi mengakui dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, saya yakin Tuhan bisa mengerti kekalahan sementara yang sedang ditunjukkan oleh anaknya itu. Ingat bahwa setiap kita adalah anak Tuhan. Kalau kita memposisikan diri kita seperti Tuhan memposisikan dirinya sebagai orang tua dan melihat anaknya, nggak semua anak kita sempurna, ya. Ada anak kita yang melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, saya ingat dulu anak saya waktu umur 5 tahun dia pulang dengan mengucapkan kata-kata kotor. Kita nggak pernah ajarkan, tetapi kata-kata kotor itu didapatkan dari temannya di sekolah. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tidak akan berpendapat bahwa anak saya sudah berubah menjadi buruk. Dia sedang terpengaruh sementara waktu, tidak sampai ke dalam hati dia, sehingga dia mengucapkan kata-kata kotor itu dengan mudah, dia dibawa kembali kepada hal yang baik, hal yang benar. Jadi begitu Bro Agus, marilah kita mencoba untuk melihat tidak semua anak-anak Tuhan itu bertumbuh dengan baik, dengan sempurna dari awal. Ada yang hatinya tidak teguh, ada yang hatinya teguh, ada yang berani sampai mati, ada yang tidak berani menghadapi risiko, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Beda bila seseorang itu secara hati memang dia menolak Tuhan. Nah, itu beda cerita. Terima kasih, Bro Agus. Ya, Pastor. Itu ada chat, mungkin Pastor mau nanggapin? Sebentar, saya buka dulu chatnya. Mengapakah Tuhan mengizinkan terjadi penganiayaan untuk persebaran orang-orang percaya itu ya? Baik, teman-teman sekalian. Ya, baik. Di balik kehebatan gereja mula-mula, tidakkah terlihat sebuah bahaya sedang terjadi di sana? Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu terjadilah ledakan yang luar biasa. Gereja mula-mula berdiri di Yerusalem. Kemudian tanda-tanda bahwa mereka berasik-asikan di Yerusalem itu sudah kelihatan. Ya, kalau kita membaca selanjutnya kisah para rasul, bahkan Rasul Petrus ketika memberitakan kabar Injil kepada orang yang bukan Yahudi, harus mempertanggungjawabkan perbuatan berkesaksian itu di sidang Yerusalem. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka nggak lagi ingat bahwa mereka harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mereka malas untuk pergi keluar dari Yerusalem. Itu. Kemudian karena para rasul itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda, orang sakit sembuh, maka gereja Yerusalem itu mulai berubah pelan-pelan menjadi pelayanan klinik pengobatan alternatif. Tahu apa yang terjadi? Bila itu diteruskan dan dibiarkan oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka tidak pernah melangkahkan kakinya keluar dari Yerusalem. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan, Tuhan izinkan penganiayaan
Dan dari penganiayaan itulah kemudian Injil menyebar ke Yudea, Injil menyebar ke Samaria, dan di kemudian hari ketika aniaya itu semakin besar, maka Injil menyebar di luar Palestina. Jadi kadang-kadang kita orang percaya harus dipaksa oleh Tuhan untuk untuk melaksanakan tugas atau amanat agung dari Tuhan Yesus. Aniaya diizinkan Tuhan. Gini, aniaya adalah rencana iblis untuk menghentikan kekristenan, tetapi di tangan Tuhan. Aniaya menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyebarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Terima kasih. Itu ada yang resen, Oke, Bro Agus. ya silakan Sister Agni bisa langsung, karena Pak Host bisa mute sendiri ya. Iya, malam. Selamat malam. Itu mute, suaranya hilang. Oh, halo, malam. Ya, Ya, selamat malam. dengar silakan. Ya, kan tadi kan Pak Tio sempat bilang kalau walaupun kita misalnya kayak Petrus gitu menyangkal Tuhan waktu saat itu kan, nah Pak Tio kan bilang nggak apa-apa karena Tuhan lihat hati. Bukan tidak apa-apa itu kita boleh menyangkal Tuhan, bukan begitu. Oh gitu. Karena kan pikirku kan bilang jadi bagaimana dengan nanti zaman antikris, kan orang kan disuruh menyangkal Tuhan gitu kan. Nah, kalau gitu makanya saya pikir bilang kalau memang dibilang enggak apa-apa kalau gitu pada zaman itu boleh dong kalau gitu orang menyangkal Tuhan, yang penting kan Tuhan lihat hati. Iya, begini. Jadi bukan tidak apa-apa menyangkal Tuhan. Faktanya adalah Petrus menyangkal Tuhan. Nah, itu sebuah fakta ya. Sebuah fakta. Atas fakta itu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak memecat Petrus. Petrus, kamu melakukan sebuah kesalahan yang besar, oleh sebab itu, maka aku tidak jadi mengangkatmu menjadi rasul, aku tidak jadi menugaskanmu untuk menjadi penjala manusia. Karena sebelumnya kan sudah dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tidak, ya tidak. Tetapi sikap dari Tuhan Yesus adalah dia bisa memahami kelemahan atau kegagalan dari Petrus. Maka yang terjadi di Yohanes pasal 21 itu, ketika terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus, yang beberapa waktu yang lalu menyangkal, Tuhan Yesus sedang mencoba untuk memulihkan rasa percaya diri dan harga diri, nilai diri yang hancur berantakan di dalam diri Petrus. Petrus seperti kita semua. Petrus seperti kita semua. Kalau kamu menyangkal Tuhan Yesus, kamu selesai. Kita manusia dikaruniai entah oleh siapa sifat pendendam. Sekali kamu berbuat salah, kamu selesai. Tetapi tidak, Tuhan tidak seperti itu. Oke Petrus, kamu seperti Setio, kamu penuh dengan kelemahan. Dan salah satu kelemahan yang kamu demonstrasikan adalah menyangkal aku. Oleh sebab itu, aku mengerti. Tetapi bagiku itu adalah kegagalan yang sementara. Kamu bisa dipulihkan kembali. Maka Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu kemudian ada percakapan yang seperti itu diulang sampai 3 kali. Tetapi setiap kali Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu aku mengasihimu, maka ditutup dengan kalimat, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalimat terakhir pun juga
kalimat terakhirnya itu sangat menarik, yaitu bahwa begini, Simon, waktu kamu masih muda, kamu mengikatkan talimu sendiri, kamu membawa diri kemana kamu pergi, itu. Tapi nanti ketika kamu tua, seseorang akan mengikat kamu dan akan membawamu ke tempat yang kamu nggak kehendaki. Lalu kemudian ada penjelasan dengan cara itulah Petrus mati dan memuliakan Tuhan. Artinya adalah bahwa Petrus yang lemah, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, dibawa oleh Tuhan. Nanti sampai kepada satu titik, Petrus, kamu kemarin takut kan? Sehingga kamu menyangkal aku. Suatu hari, kamu akan menjadi begitu sempurnanya, sampai kamu mati pun nggak akan meninggalkan aku. Mati pun kamu tetap mengikut aku, tetap menjadi rasulku, dan dengan kematianmu itu kamu akan memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi kita melihat ini kesalahan kita, ya, kesalahan kita. Kita melihat sebuah peristiwa, satu titik peristiwa itu adalah segala-galanya. Kita tidak melihat itu sebagai bagian dari perjalanan kehidupan. Salah hari ini, besok belum tentu kita akan salah. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih punya kesempatan untuk disempurnakan. Kita masih punya kesempatan untuk bertumbuh. Nah, orang tua selalu ketika melihat anaknya jatuh dalam kesalahan, dia selalu berharap anaknya nanti akan bertumbuh, anaknya akan bisa memperbaiki kesalahannya, dan anaknya akan menjadi jauh lebih sempurna lagi. Jadi kalimat saya tadi tidak dimaksudkan kalau begitu kita boleh menyangkal Tuhan Yesus. No, itu tidak boleh. Tetapi sebuah fakta bahwa Petrus menyangkal. Dan itu sebuah kesalahan yang menghancurkan harga nilai diri dia. Itu. Tetapi Tuhan, nah kita lihat bagaimana Tuhan memperbaiki kegagalan Petrus itu sampai dia kepada satu titik. Nanti kemudian dia tidak lagi takut. Dia akan mati sebagai martir. Dan saat itulah nama Tuhan akan dimuliakan. Jadi saya yakin bahwa memang akan ada masa-masa aniaya bagi orang percaya di masa depan. Karena itulah yang dilakukan oleh antikris terhadap setiap pengikut Kristus. Maka saya juga percaya Tuhan sedang bekerja di antara kita semua, termasuk momen ini untuk kita yuk membangun iman yang berani sampai kepada satu titik di mana kita tidak lagi takut untuk mati demi iman kita kepada Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan bahwa ini merupakan proses perjalanan kehidupan yang terjadi dalam hidup orang percaya. Demikian Ibu. Gimana, Sister Erni? Oke, makasih Pak Tio. Selamat ulang tahun ya Pak Tio. Terima kasih. Ya, dan teman-teman, ini untuk yang baru tahu ya, mungkin yang belum tahu ya, kalau Pak Setio itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya setia ya Pak ya. Jadi sama dengan judulnya hari ini ya. Dan saya ini mau bertanya ini Pak, ya tadi tentang soal kemakmuran itu. Ya itu kan maksudnya memang kita nggak perlu menghakimi gitu ya Pak, kita nggak perlu mengadili orang yang berbuat seperti itu gitu kan, karena kita juga nggak tahu hati mereka seperti apa gitu kan. Tapi ini kira-kira mungkin di bulan lalu lah kira-kira kan ada sebuah kejadian gitu kan, seseorang yang beberapa bulan sebelumnya dia udah menghina Tuhan Yesus ya, dengan sangat aksinya benar-benar ditunjukkan gitu kan di media sosial gitu kan, dan orang-orang Kristen terutama sangat berang dan marah gitu kan terhadap peristiwa tersebut. Tapi dan kemudian dia kan meninggal gitu kan Pak.
Tapi Ya. kalau kita lihat dari backgroundnya dia adalah seorang mantan pendeta yang kemudian berpindah keyakinan gitu ya Pak ya. Iya. Dan dia kecewa dengan gereja, dia kecewa dengan hamba-hamba Tuhan yang lain gitu kan, yang tidak memperhatikan dia, dan dia punya penyakit gitu Pak, yang kalau menurut aku dia mungkin seperti diuji seperti hanya Ayub gitu ya Pak ya, yang dikasih penyakit, tapi Iya. dia tidak berhasil itu, dan akhirnya dia melepaskan keyakinannya, bahkan sangat dendam sekali dengan kekristenan gitu loh Pak. Tapi bagaimana dengan para orang-orang yang maksudnya gini Pak, ketika orang-orang Kristen justru kebanyakan malah menghina hal seperti itu tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Itu bagaimana Pak menikapi orang-orang yang seperti itu gitu kan, bahkan justru malah wah syukurin lo gitu kan, mati juga kamu, mampus juga gitu kan. Itu bagaimana Pak menghadapi orang-orang Kristen yang seperti itu Pak? Iya. Jika beliau mati masuk neraka karena menolak Tuhan, tentu hati Tuhan sedih. Ya. Maka kalau ada orang Kristen senang, beliau mati dan masuk neraka, mohon maaf, itu hati siapa ya? Kita ini Agustan, sedang, ya bukan maksud saya, orang-orang, saya percaya Tuhan sangat sedih terhadap apa yang terjadi dengan Agustan. Tuhan, Agustan menerima akibat dari apa yang dia perbuat. Sakit, setelah itu tidak tertolong sampai mati. Saya percaya Tuhan tidak sedang tertawa terpingkal-pingkal di surga ketika Agustan mengalami itu. Tetapi dia harus sedih karena dia kehilangan Agustan selamanya. Ya. Dia kehilangan anak yang pernah dimilikinya. Lah kalau Tuhan sedih, kok bisa orang Kristen malah senang? Dengan hati siapa orang Kristen senang terhadap keadaan Agustan itu maksud saya. Itu pasti bukan hatinya Tuhan. Itu bukan hatinya Tuhan. Itu. Suatu kali ada seorang Kristen yang kemudian dia memakai atribut bukan Kristen, lalu kemudian bahkan dia mengucapkan kalimat syahadat, lalu kemudian videonya itu jatuh ke tangan istri saya. Istri saya waktu itu bertanya, menunjukkan itu bukan bertanya, ini ada ini begitu. Tahu nggak apa respon saya? Waktu itu saya bilang kepada dia, kalau Tuhan yang begitu baik dan sayang kepada dia, dia tipu. Suatu saat iblis yang jahat itu akan dia tipu. Lalu video dia yang kedua juga beredar. Itu video mengucapkan kalimat syahadat. Tapi pada suatu hari, dia kembali kepada Tuhan. Dia betul-betul kembali kepada Tuhan. Tuhan kekurangan anak-anaknya yang tetap mengharapkan yang baik kepada mereka yang jahat. Supaya suatu hari yang jahat itu kembali kepada Tuhan. Jika Tuhan sedih terhadap orang-orang yang seperti Agustan akhir hidupnya, kenapa pula orang Kristen ada yang tertawa, yang senang terhadap nasib buruk yang dialami oleh Agustan? Kalau begitu dengan hati siapa dia tertawa dan senang itu? Karena bukan itu hati Tuhan. Nah, saya senang kalau kita mulai menyebarkan spirit ini. Yuk teman-teman sekalian, kita yang Kristen, kita yang mengaku kita anak Tuhan, dan memang kita anak Tuhan.
Tapi kita juga memiliki hatinya Tuhan. Bersabarlah terhadap orang-orang yang masih belum dewasa seperti Agustan. Berkasihanlah kepada orang-orang yang tak mampu untuk mempertahankan imannya sampai titik akhir hidupnya seperti Agustan. Nah, rasa kehilangan itu tentu sesuatu yang menyedihkan, maka tidak sepantasnya untuk kita senang atas apa yang terjadi dengan beliau. Ini enggak tentang Agustan, tapi tentang siapapun juga di dalam hidup ini. Jangan kita tertawa dan senang atas nasib buruk orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi marilah kita menangis bersama-sama dengan Tuhan, sebab Tuhan kehilangan salah satu anak yang dicintainya, yang karena dia Tuhan mati menebus dosa. Demikian Bro Agus. Teman-teman sekalian, kita mari pergi ke bukit untuk mendengarkan kembali khotbah Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah kamu jika kepadamu difitnahkan segala yang jahat, jika kamu dibenci, jika kamu dianiaya, jika kamu disiksa, berbahagialah kamu. Nah, itu sebuah kalimat yang kontradiktif ya. Di satu sisi berbahagia, di sisi yang lain itu ada aniaya, ada fitnah, ada siksaan dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang buruk. Nah, penganiayaan itu pasti terjadi. Bukan datangnya dari Tuhan, karena penganiayaan itu datangnya dari iblis. Iblis kalau tidak menganiaya, maka dia tidak akan dipanggil sebagai iblis. Dia akan gengsi, maka dia pasti harus menganiaya. Tetapi karena itu pasti terjadi, itu tidak berarti bahwa kebahagiaan orang Kristen akan berkurang. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya, jika kamu difitnah, jika kamu dituduhkan segala yang jahat. Nah, kalau demikian, maka rumusannya adalah kenapa tidak menjadikan hal-hal yang buruk itu kita nikmati sebagai sebuah kebahagiaan. Penderitaan itu kalau dinikmati sebagai sebuah kebahagiaan, itu membahagiakan. Kalau tidak percaya, datang bertanya kepada calon tentara yang sedang di dalam pendidikan. Mereka dididik dengan latihan fisik yang begitu berat, latihan survival, latihan bertempur, ya. Mereka dibawa kepada situasi-situasi yang sulit, lebih-lebih kalau mereka nanti menjadi pasukan khusus, seperti Kopassus misalnya, pelatihannya jauh lebih berat. Ya, jauh lebih berat. Nah, coba ditanyakan, apakah semua mereka menderita karena hal itu? Tidak. Semua mereka yang mau menjadi tentara itu mengerti bahwa pendidikan yang akan mereka terima untuk menjadi seorang prajurit itu sangat berat, sangat menyengsarakan. Tetapi mereka kan bahagia. Nah, itu artinya sebenarnya penderitaan itu bisa dinikmati sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau tidak percaya, tanya orang-orang yang suka naik gunung itu. Kamu punya tempat tidur yang empuk, kamar yang ber-AC, lantai yang berkarpet. Tetapi kamu kenapa memilih untuk tinggal di tenda, tidur di tanah, dengan hanya beralaskan matras? Mereka semua akan bilang, happy bro. Survival naik gunung bikin kita bahagia. Itu artinya
penderitaan itu sebenarnya bisa dinikmati sebagai kebahagiaan. Nah, kalau begitu, memikul salib, jika kita mengerti, maka kita akan bahagia harus memikul salib. Kita mengerti di balik itu ada nilai apa. Dunia selalu memandang salib itu hina, tetapi surga selalu memandang salib itu sebagai sebuah kemuliaan. Nah, itu sebabnya mari kita yang anak-anak Tuhan melepaskan segala penilaian-penilaian duniawi, ukuran-ukuran duniawi, ukuran rohani jangan diukur dengan ukuran duniawi, nilai-nilai rohani jangan diukur dengan nilai-nilai rohani. Maka dari itu, kunci untuk kita bahagia walaupun menghadapi penganiayaan adalah menikmati penganiayaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Mengapa? Orang yang mencintai Tuhan, semakin dia serupa dengan Kristus, maka semakin bahagia dia. Demikian Bro Kodek. Iya, terima kasih Pak Pendeta Setiono. Bagus. Ya, itu tadi. Ya silakan Om Godek. Iya, tadi Mas Agus bilang kan udah di 2 jam ya. Hampir 1 jam. Ya tinggal 2 jam tinggal sedikit ya. Tapi sebenarnya aku pengen nyusul satu pertanyaan lagi karena Om Godek tadi ada pertanyaan ya. Mungkin Pak Setio keberatan nggak satu pertanyaan lagi? Ya silakan. Ya, Pastor Setio, tadi kan tentang penganiayaan dan tentang khotbah di atas bukit ya, tentang bagaimana cara Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mata ganti mata udah tidak lagi berlaku gitu kan, dan kalau seorang menampar kawanmu berikan pipi kirimu, dan kemudian soal jubah ganti, kalau orang meminta jubahmu digantikan baju ya, itu kalau nggak pokoknya kalau nggak kebalik ya dengan Lukas ya, kira-kira seperti itu ya Pak Pastor. Tapi kalau itu yang jadi pegangan gitu kan, itu kan bahkan ada doktrinnya tentang turning the cheek itu ya, lebih kanan berkiri, yang akhirnya jadi seorang pasifis gitu loh Pastor, yang orang-orang di mana justru jadi orang-orang yang anti perang gitu kan, bahkan keadaan apapun diam gitu loh, bahkan itu beberapa gereja ya Pastor ya yang seperti itu. Lalu apa jawaban dari Alkitab sendiri untuk menolak hal yang seperti itu Pastor? Apakah kita memang nggak ada jawabannya atau bagaimana Pastor untuk menjawab yang seperti itu? Karena kita kan nggak juga bisa membiarkan peperangan itu kan terjadi karena ada pihak yang menyerang kan Pastor. Kalau negara kita diserang, apa kita juga harus pasif? Kan itu salah juga kan Pastor gitu loh. Oke. Tuh, Pastor. Baik. Ya, itu adalah yang diajarkan Tuhan Yesus adalah membangun kerohanian kita ya, membangun spirit kita sebagai pribadi pengikut Kristus ya. Saya yakin bahwa nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan tugas seorang tentara Kristen yang harus berperang ya. Tidak bertentangan dengan tugas seorang Kristen ya, prajurit Kristen yang harus berperang. Mengapa? Karena di dalam hukum peperangan itu ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak kalah mulianya, ya tidak kalah mulianya. Misal, apabila negara kita Indonesia ini kemudian diserang oleh negara lain, maka seorang tentara Kristen wajib untuk menyelamatkan ribuan atau jutaan nyawa dari warganya sendiri. Jadi peperangan itu sebenarnya tidak tentang bunuh ataupun membunuh. Peperangan itu adalah tentang bagaimana jangan sampai warga yang tidak bersalah itu kehilangan nyawanya, anak kehilangan orang tuanya,
seorang istri kehilangan suaminya. Jadi di peperangan itu ada pertimbangan-pertimbangan teologis dan pertimbangan-pertimbangan humanis, pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak kalah mulianya. Kalau kita mau merenung apa yang pernah dialami oleh negara kita, karena kita pernah juga mengalami masa-masa peperangan itu melahirkan penderitaan yang luar biasa, ya, melahirkan penderitaan fisik. Ada orang-orang yang harus kehilangan nyawanya. Bagaimana misalnya kalau seorang bayi umur 5 tahun lalu orang tuanya meninggal, dia hidup sendirian, dia nggak bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu seorang tentara Kristen, maka dia menghindarkan kehancuran kemanusiaan dengan menghadang serangan-serangan musuh itu. Jadi dalam perkara ini, peperangan itu memiliki sebuah pertimbangan yang Tuhan pasti mengerti. Karena itu juga di dalam Alkitab ada tugas-tugas untuk berperang, bahkan ada ungkapan atau bahasa atau frase atau diksi bahwa Tuhan berperang ganti kita, mengalahkan musuh-musuh kita. Nah, dengan demikian khotbah di bukit itu tidak bermakna kita harus menjadi seorang yang pasif. Ya, kita tidak harus menjadi seorang yang pasif, tetapi kita menjadi orang yang apapun keadaannya, kita bisa bahagia. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh materi, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan-keadaan yang ada di dunia ini. Kita tidak boleh memiliki keterikatan kepada duniawi, harta-harta duniawi dan keadaan-keadaan duniawi. Nah, jadi begitu kurang lebih Bro Agus tentang spirit yang diajarkan Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit itu. Ya, oke, ini udah lebih ya Om Kodek ya, udah ekstra ya. Terima kasih Pastor, udah kasih waktu ekstra. Oke, mungkin bisa ditutup dengan konklusi dan doanya, silakan Pastor. Baik, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk sharing pada malam hari ini. Saya senang bisa berbagi hati tentang topik ini, tetapi saya percaya bahwa teman-teman pun juga sebenarnya memiliki hal-hal yang ingin disampaikan. Mungkin di kesempatan yang akan datang ada topik, lalu teman-teman yang berpendapat, saya yang mencatat. Baiklah, sebagai penutup, pekerjaan Tuhan itu berisiko besar, maka hanya mereka yang setia sajalah yang bisa menjalaninya. Yang penting dari kita tidak harus menjadi yang terbaik, tapi kita mau memberi diri kita dipakai oleh Dia yang maha baik. Nah, teman-teman sekalian, maka kita perlu mengembangkan karakter yang baik di dalam diri kita. Kerjakan apapun yang ditugaskan kepada kita dengan sebaik-baik mungkin sampai tuntas. Tidak ada pekerjaan yang remeh di dalam Tuhan, walaupun secara manusia bentuknya sepertinya remeh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa, kami rindu, kami terinspirasi. Kami ingin juga menjadi saksi yang setia, orang Kristen yang setia, pelayan Tuhan yang setia. Kami ingin setia di dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau katakan bahwa kami punya sesuatu untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi kami hanya mau bersedia dipakai oleh Tuhan. Pakailah sesuka hatimu Tuhan.
Tolonglah kami bertumbuh setiap hari, supaya semakin hari semakin kami memiliki karakter yang baik. Sebab hanya mereka yang berkarakter baik, yang akan menghargai tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, dan yang menyikapi tugas itu sebagai sesuatu yang penting, yang akan dikerjakannya secara tuntas sampai maut menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu bila kami pulang ke rumah Bapa di surga disambut oleh Allah. Mari hai hambaku yang setia, Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, Engkau setia dalam pekerjaan yang aku tugaskan kepadamu di dunia ini, maka masuklah dalam kemuliaan rumah Bapamu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.